me do my two-step. Dan jadi role model nih bagi remaja saat ini. Nah, menurut kalian tuh seperti apa sih untuk menanggapinya? Mungkin ketika keluar rumah, kakak ini duta genre gitu. Apakah udah siap belum tuh? Mungkin dari Diki dulu nih. Pastinya sudah siap sih. Dari sebelum ini kan udah prepare bagaimana sih layaknya berdiri menjadi seorang remaja yang menjadi motivator, menjadi remaja yang bisa dicontoh untuk lingkungan sosialnya. Maka dari itu yang harus kita persiapkan adalah sebenarnya tuh untuk menghadapi bonus demografinya. Kita bisa menyiapkan remaja-remaja di sekitar kita untuk bisa menjadi remaja-remaja dengan sumber daya masyarakat yang sangat luar biasa. Agar nanti itu bonus demografi di Indonesia itu tidak hanya stuck di pada tahun itu, melainkan bisa diperpanjang. Betul. Karena banyaknya sumber daya masyarakat yang luar biasa. Oke, jadi kalau buat Nurul sendiri seperti apa tuh? Ya, kita lihat dari role model itu sendiri. Mereka yang bisa menginspirasi orang lain untuk membuat gebrakan. Jadi Nurul sendiri awalnya ingin ikut duta karena Nurul terinspirasi dari duta-duta sebelumnya. Kok mereka bisa sih, teman-teman yang lain itu bisa bergerak karena mereka membuat suatu gerakan. Nah, jadi kalau Nurul ketika kita sudah diberi tanggung jawab, ketika kita sudah memilih, berarti kita harus siap dan harus maksudnya prepare terhadap diri kita sendiri dan lingkungan untuk menyelesaikannya, untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin. Nah, untuk menginspirasi itu sendiri, bagi keluarga, lingkungan, dan daerah kita sendiri itu sudah ketika kami dinobatkan menjadi duta genre, satu kabupaten mereka semua mengapresiasi. Maka dari itu Nurul sudah punya satu nih peluang bisa menginspirasi orang lain untuk termotivasi untuk membuat saya pengen seperti dia. Oke, tapi yang pertama-tama tuh pasti kita harus menginspirasi diri kita dulu. Bener kan? Bener. Setelah kita udah siap dengan diri kita, baru kita bisa menginfluence orang lain, termasuk orang sekitar kita juga. Nah, sekarang itu kan fenomenanya di Kalimantan Barat sendiri itu banyak sekali nikah muda. Bener kan? Nah, sebagai misi dari BKKBN sendiri ya Pak, kan tentunya mencegah hal itu karena banyak sekali fenomena yang tidak baik gitu kan. Nah, sekali sebagai duta genre memandang itu seperti apa? Dari Diki. Menikah muda gitu. Untuk nikah muda ini sebenarnya tuh kan bisa kelihatan, semisalnya tuh kompleksnya Kalimantan Barat ini nih remajanya tuh nggak terencana. Mereka nggak memikirkan rencana kehidupan ke depannya tuh bagaimana ketika mereka menikah di usia dini. Seharusnya menjadi seorang remaja tuh punya beberapa pola. Ada di genre ini ada 5 transisi kehidupan remaja yang harusnya diterapi oleh banyak remaja di Kalimantan Barat agar bisa menurunkan angka dari pernikahan dini sendiri. Seperti kita tuh harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kita harus melanjutkan pendidikan. Kalau semisalnya mereka yang masih muda ini sudah menikah, bagaimana dengan pendidikan dan karir mereka setelah menikah? Bagaimana kehidupan mereka dengan anak-anaknya nanti? Bagaimana mereka bisa menantang kehidupan anak-anaknya dan kehidupan mereka pribadinya nanti? Maka dari itulah meskinya ada mungkin tidak ada pemberbedaan ya terhadap masyarakat luas. Jadi itu kita sebagai remaja sendiri tuh harus memberikan banyak masukan terhadap teman-teman sekitar kita, mau melalui offline maupun online. Sekarang kan mungkin dari musim Covid ini susah untuk menyampaikan materi kan. Menyampaikan materi pun harus ada batasan pengundangan orangnya, harus jaga jarak, tetap pakai masker, menyediakan hand sanitizer. Nah, maka dari itu mungkin bisa menggunakan sosial media sebagai tempat kita berbagi terhadap orang-orang yang paling tidak sudah melihat apa yang sudah kita bagikan. Kan kita kalau sudah menge-share sesuatu hal positif tuh pasti sudah bisa beraktif yang luar biasa. Ya pastinya, dan juga pasti ada kepuasan tersendiri dalam diri. Nah, kalau bagi Nurul sendiri itu Nurul, seperti apa memandang nikah muda yang saat ini marak gitu atau menjadi fenomena di Kalimantan Barat? Iya, karena kalau nikah muda, apalagi di masa pandemi, banyak orang bilang nih, kalau di masa pandemi karena libur di rumah, anak-anak SMA misalnya, banyak tugas, saya nikah aja, jadi menikah itu dianggap sebagai suatu solusi untuk dia menyelesaikan masalahnya. Benar. Padahal itu bukan suatu solusi gitu, menikah di usia muda yang mana mereka punya masa depan yang harus ditata, harus terencana. Jadi peran kami di sini, kami mengedukasikan melalui media sosial. Jadi lebih tepatnya bagaimana kami bisa produktif, bisa
menginspirasi atau memberikan edukasi dengan sesama kami, yaitu dengan hal-hal seperti tadi, yaitu dengan memberikan informasi tentang PUP. Nah, PUP itu apa sih? Langsung jelaskan apa nanti? Boleh, silakan. Jadi Banyak Tribuners juga di rumah masih belum tahu nih. Jadi PUP itu adalah pendewasaan usia perkawinan, yang mana ini bertujuan agar remaja itu bisa menyiapkan kehidupan berkeluarga, mulai dari faktor penting kesiapan menikah, yaitu dari fisik, mental, sosial, emosional, dan usia mereka. Jadi ada usia ideal menikah, yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Ada juga nih 21-25, keren. Oke. Kalau untuk kalian berdua nih, targetnya kapan kira-kira? Kalau dari Diki pribadi sih ya, mungkin Diki targetnya dari umur 27 hingga umur 28 mungkin, agar Diki bisa mempersiapkan kesiapan diri Diki sendiri, kesiapan untuk membahagiakan orang tua Diki dulu terutamanya kan, untuk bisa membahagiakan nanti calon istrinya itu gimana, dengan aspek kehidupan yang lainnya, seperti aspek dari bagaimana Diki membahagiakan dari apa yang seharusnya bisa Diki kasih kepada calon istrinya nanti. Berarti kalau Tribuners di rumah juga boleh nih konsultasi dengan kalian berdua, tapi via DM-an. Gini ya kan Pak? Boleh. Kan via online kan, kita nggak bisa tatap muka nih. Jadi mungkin nih kalau kalian butuh konseling Tribuners ya, mungkin bisa langsung nih DM ke kedua duta genre kita. Mungkin Diki, nama Instagramnya apa nih Diki? Diki Wahyudi, Diki double H. Wahyudi. Double H. Benar. Diki Yudi. double H. Kalau Nurul? Nurul_Oktaviani 08. Oke, jadi Tribuners kalau kalian masih kebingungan nih kan, dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai nikah muda dan sebagainya, mungkin bisa langsung nih tanya-tanya langsung ke spesialisnya ya, karena jadi duta hari ini Pak. Dan ngomong-ngomong masalah demografi tadi yang sampai kali Diki, nah kalau dari BKKBN sendiri Pak, bagaimana sih Pak memandang bonus demografi ini? Ya, bonus demografi ini adalah harus kita sikapi dengan bijaksana ya, dengan tentunya dengan perencanaan yang baik. Karena kalau dalam menyambut bonus demografi ini, jadi kalau kita tahu bonus demografi kan jumlah umur produktif lebih tinggi dari non produktif. Ini suatu bonus. Jadi bonus kalau dilihat dari segi positif, dari kalau misalnya dia betul-betul produktif, akan jadi masalah apabila di bonus demografi ini usia produktif tidak produktif. Benar. Ya, jadi seharusnya yang produktif itu menanggung yang tidak produktif, yang kecil. Tapi kalau misalnya tidak produktif jadi masalah, karena akan terjadi bisa saja terjadi banyak sekali pengangguran, tidak punya skill pada usia produktif tapi tidak tahu mau bikin apa. Akhirnya jadi beban bagi orang yang tidak sama-sama bertambah jadi tidak produktif. Nah, ini untuk menghadapi ini, untuk memasuki bonus demografi ini tentunya kita harus siap, dan anak ini harus kita siap, karena bonus demografi ini akan sudah terjadi dan akan sampai 2035. Dan ini harus kita antisipasi, dan makanya kita harus mempersiapkan anak-anak dari sekarang untuk bagaimana harus siap berkompetisi. Bersiap berkompetisi salah satu dengan kegiatan kami di Forum Genre memberikan pemahaman kepada anak-anak supaya bagaimana dia bisa mempersiapkan pendidikannya, bisa mempersiapkan pekerjaannya nanti, persiapkan keluarganya, karena persaingan ke depan bukan persaingan soal berapa jumlah penduduk, tapi bagaimana kualitas penduduk. Benar. Kualitas SDM itu yang dilahirkan, bagaimana nanti kita akan mencapai Indonesia Emas, Kalimantan Emas 2045. Andai sekarang pernikahan dini seperti sudah kita singgung tadi, pernikahan dini terjadi karena faktor banyak faktor ya, seperti tadi ada satu faktor ini juga fenomena muncul, menikah karena menghindari masalah yang tadi ya Pak, menghindari masalah karena buat pekerjaan rumah PR, lebih baik nikah, padahal bukan solusi untuk menghindari menikah, untuk menghindari pekerjaan rumah. Itu bukan solusi yang baik. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman bahwa meningkatkan SDM itu untuk bagaimana nanti melahirkan SDM yang baik, sehingga pada bonus demografi nanti kita masih masa depan bonus demografi, kita Kalimantan Barat itu bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang lebih maju. Begitu juga dengan negara-negara lain, karena apa artinya negara besar dengan penduduk yang besar, dengan sumber daya alam yang besar, tapi SDM-nya itu di bawah rata-rata, sehingga kita punya sumber daya alam tapi tidak dikelola dengan baik, tidak mampu mengelola. Akhirnya kita jadi penonton di daerah kita sendiri. Jangan sampai ya Pak. Jangan sampai kita jadi penonton Kalimantan Barat dengan sumber daya alam yang sangat besar,
potensial besar, sumber daya alamnya besar, sumber daya manusia juga cukup besar, di luar Pulau Jawa kita cukup besar, dan kita tidak mempersiapkan, jadi kita akan jadi penonton, anak-anakku akan jadi penonton, kan akan sangat rugi. Iya benar. Nah, untuk itu kami BKKBN punya program untuk bagaimana mempersiapkan remaja dari awal. Ada program-program remaja yang kita siapkan dari SMP, SMA, setelah dia kuliah kita juga punya PIK mahasiswa untuk bagaimana setelah dia bisa dia menunda kawinnya setelah nanti dia selesai kuliah, setelah dia punya pekerjaan. Makanya program ini ada 21, 21 untuk perempuan, 25. Kami harapkan 21 itu rata-rata anak-anak mungkin anak-anak udah lulus minimal D3 ataupun punya sudah terus misalnya dia kuliah ambil kejuruan yang betul-betul sekolah siap pakai, yang bisa bersaing. Kalau untuk laki-laki secara ekonomi dia sudah punya pekerjaan, emosionalnya sudah bisa terganggu, sudah bisa terjamin. Kalau perempuan kesehatan reproduksinya sudah siap. Secara kemarin sudah dijelaskan dokter bahwa umur 21 ada minimal 21 itu bahwa kesehatan reproduksi wanita sudah siap. Iya benar. Sudah siap ya. Di bawah 21 belum siap. Banyak faktor, bukan cuma dari fisik karena badannya besar. Iya benar ya. Pak. Bukan karena sudah banyak besar, sudah haid, sudah datang haid. Lalu boleh gitu ya Pak. Boleh menikah. Sudah selesai SMA, sudah boleh menikah. Nah, ini padahal selesai SMA pun belum tentu dia sudah bisa mengetahui pola asuh yang baik, bagaimana sudah bisa siap jadi ibu rumah tangga, dia siap mengasuh anak, dia siap jadi rumah tangga. Ini yang jadi berat, dan ini menjadi salah satu tanggung jawab kami dari BKKBN untuk memberikan promosi dan KIE kepada masyarakat tentang program-program ini agar anak-anak kita siap dari awal dan dia mendapatkan sumber yang jelas dan sumber yang pasti dari betul-betul orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti tadi adalah alasan ya Pak, kenapa kita tidak boleh menikah muda. Iya. Makanya ada slogan 2125 keren, dan alasan itu sangat-sangat benar ya Pak, masuk akal. Jadi kalau misalnya kita masih di bawah umur 21 bagi perempuan, mungkin ukuran panggul tadi belum bisa gitu untuk melahirkan, dan kedepannya akan mengakibatkan ya kerugian pada diri kita sendiri. Iya, paling kalau umur 19-20 tahun anak-anak lulus SMA, apakah sudah punya pekerjaan? Apakah kita harus tetap mengharapkan warisan? Kan tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Karena warisan itu yang paling penting adalah ilmu dan skill tentunya yang bisa bersaing dengan orang-orang lain di sekitar kita maupun daerah-daerah lain. Oke, nah Pak, yang terakhir nih Pak, sebelum menutup podcast kita hari ini. Nah mungkin apa sih Pak harapan Bapak ke depannya kepada Duta Genre terpilih yang hadir hari ini? Jadi ayah sangat mengharapkan Duta Genre ini, karena anakku bukan mewakili lagi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, tapi sudah mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Ya, penghargaan Duta Genre hendaknya dimanfaatkan baik, tebarkan ilmu-ilmu kebaikan, sampaikan apa yang benar, apa yang salah. Karena berencana itu pasti keren kalau kita rencanakan dari sekarang. Itu yang perlu disampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, bahwa berencana itu pasti keren. Oke, berencana pasti keren. Dan yang terakhir nih, untuk kalian berdua nih, mungkin apa sih harapan kalian sebagai Duta Genre? Dari Diki nih. Kalau dari Diki sih, pastinya Diki bisa lebih menginspirasi remaja-remaja di Indonesia. Diki bisa memberikan ilmu-ilmu positif yang Diki punya. Diki bisa sharing kepada remaja-remaja yang paling tidak itu ada di circle-nya Diki dulu. Karena kan tidak mungkin secara cepat Diki bisa menyakup seluruh orang gitu kan. Paling tidak tuh circle-nya Diki itu udah terpapar aura-aura positifnya dari Diki yang Diki punya. Ilmu positif yang Diki punya sudah Diki bagi. Maka dari itu di sini dengan kampanye kecil yang sudah Diki ciptakan, Diki harap dengan kampanye In Diversity We Are One, Diki harap tuh remaja bisa lebih merencanakan kehidupannya untuk menciptakan semangat yang terencana. Oke, dari Nurul nih gimana Nurul? Kalau Nurul, inspirasi, inovasi, dan berbagi. Karena ketika kita bisa menginspirasi orang lain, tentunya ada satu kesempatan untuk orang tersebut dan dia bisa melihat peluang bahwa saya bisa. Jadi yang keduanya inovasi. Setelah saya bisa, tentunya dia memikirkan nih satu tahapan selanjutnya bahwa saya akan melakukan sesuatu untuk
bermanfaat bagi sekeliling saya melalui hal-hal produktif yang bisa saya lakukan melalui contohnya yang bisa kami lakukan sebagai duta genre, yaitu kami memanfaatkan media sosial sebagai wadah kami untuk saling berbagi nih kepada seluruh remaja-remaja di Kalimantan Barat, terkhususnya di Kalimantan Barat, agar apa? Agar tadi kita bisa memaksimalkan PUP itu sendiri dan juga bisa menata perencanaan masa depan dengan lebih baik, karena berencana itu keren. Oke. Nah, bagi Tribuners nih, mungkin yang kepo nih untuk mengetahui perkembangan berita dari BKKBN sendiri itu mungkin bisa lihat di mana? Ada di, kalau misalnya Instagram ada Humas BKKBN Kalbar. Untuk forum genre Kalimantan Baratnya ada Genre Kalbar. Dan kalau misalnya forum genre kabupaten masing-masing tuh bisa genre_kabupaten kotanya masing-masing. Jadi bagi Tribuners nih yang pada kepo dan mungkin ingin tahu nih dan berkonsultasi, mungkin bisa langsung ya Pak menghubungi BKKBN ataupun duta genre kita hari ini. Pasti dilayani. Pasti dilayani. Jadi mungkin jangan memecahkan masalah sendiri gitu ya Pak. Anak-anak genre siap melayani. Yes. Jadi kalau ada bingung apa-apa langsung nih hubungi. Mereka baik-baik kalau Tribuners. Makanya bisa melayani dengan ramah. Dan terima kasih pada Tribuners yang udah menyaksikan Tripodcast ini sampai selesai, dan juga makasih kepada narasumber kita hari ini. Pak, terima kasih Diki, Nurul udah mau hadir ke studio kita hari ini, dan semoga informasi yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya di rumah. Saya Rizky Fadriani, pamit dulu, sampai berjumpa di acara Tripodcast edisi berikutnya. Bye! Me do my two-step.